Di saat masyarakat Mekah mengagungkan berhala, mereka justru menolak menyembah patung-patung buatan manusia. Meski petunjuk agama yang hakiki sulit ditemukan, mereka tetap berusaha mencari jalan kebenaran. Satu di antara mereka hidup sampai masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Ironisnya, ia malah melepaskan hidayah justru di saat kaum muslimin sedang berjuang mempertahankan iman. Dialah Ubaidullah bin Yahsi yang tercatat sebagai murtad pertama di dalam sejarah Islam. Kalau keadaannya seperti ini, maka dia bukan sahabat, karena definisi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang beriman, kemudian sempat bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun hanya sesaat. Setelah itu dia nanti meninggal dalam keadaan beriman juga. Kalau Ubaidullah bin Jahash sempat bertemu Nabi, kemudian dia beriman saat bertemu Nabi, tapi dia meninggal dalam keadaan tidak beriman, maka dia tidak disebut sahabat. Jadi kalau ada yang memberikan contoh bahwa ada sahabat yang murtad, contohnya adalah Ubaidullah bin Jahash, maka ini adalah ungkapan yang tidak tepat karena dia bukan sahabat. Karena yang dimaksud sahabat adalah mereka yang meninggal pun dalam keadaan beriman. Ini adalah orang yang pernah beriman, kemudian bertemu Nabi, kemudian murtad. Hal yang sama terjadi pada beberapa orang yang mengaku jadi nabi, nabi palsu. Dia sebagian bertemu dengan Nabi SAW, kemudian dia sempat menyatakan keislamannya, kemudian setelah itu dia murtad dan mati dalam keadaan kafir. Itu bukan sahabat Nabi SAW. Jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab telah memiliki tradisi menyembah berhala. Mereka percaya bahwa Tuhan membutuhkan perantara untuk menyampaikan doa mereka. Maka dibuatlah patung-patung sebagai perantara mereka dengan Tuhan. Namun, ada segelintir orang yang diam-diam mempertanyakan kebenaran yang diyakini oleh masyarakat di sekelilingnya. Mereka adalah Zaid bin Ammar, Waraqah bin Naufal, Utsman bin Al-Khuwairis, dan Ubaidullah bin Yahsi. Keempat orang ini dikenal sebagai Al-Hanifiyah atau orang yang mengikuti ajaran yang lurus. Bagi mereka, tradisi menyembah patung berhala sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat. Menurut mereka, patung-patung berhala ini tidak akan bisa mendatangkan manfaat. Mereka meyakini bahwa ada Tuhan yang menciptakan segalanya. Hanya saja mereka tidak paham bagaimana cara mengenal dan menyembah Tuhan yang sebenarnya. Allahumma hdini ila dini khalilika Ibrahim ya Rabbal Alamin. Arifni kaifa yanbaghi an a'budak ya Allah. Yani mutab lam anam mundu ams. Demi menemukan hakikat ketuhanan yang sebenarnya, mereka memutuskan pergi ke negeri Syam untuk mencari informasi di sana. Ya akha, laqad i'tazamtu amran. Ma huwa? An akhruja ila Syam wa Misr wa bilad Rum li'as'ala 'an ad-din al-hanif, din Ibrahim. Namun menurut pendapat beberapa ahli sejarah, Ubaidullah bin Yahsi dikabarkan tidak ikut serta dan memutuskan untuk tinggal di Mekah. Sesampainya di negeri Syam, para pencari Tuhan ini terus-menerus menggali ilmu dari ahli kitab. Hingga sejarah mencatat keempat pengembara ini memiliki jalan akhir yang berbeda-beda. Zaid bin Ammar memutuskan untuk kembali ke Mekah sebagai pengikut ajaran Nabi Ibrahim.
Namun sebelum sempat menginjakan kaki di Mekah, Zaid wafat akibat dianiaya oleh sekelompok orang. Sedangkan Utsman bin Al-Huwairis lebih memilih untuk mengakhiri pencariannya. Utsman lebih tergiur jabatan yang ditawarkan oleh penguasa negeri setempat. Hingga di akhir hidupnya, Utsman tercatat sebagai penganut kepercayaan masyarakat Romawi. Sementara Warokoh bin Naufal tercatat sebagai orang yang mengetahui akan tanda-tanda kenabian pada Muhammad SAW. Sayangnya, setelah mengakui kenabian Muhammad SAW, Warokoh tidak sempat memberikan kontribusi yang banyak terhadap Islam. Fisik Warokoh yang tak lagi prima akibat termakan usia menyebabkan ia sulit untuk turut berjuang secara fisik. نفس ورقة بيده لقد جاءك النصر الأكبر الذي كان يأتي موسى أنت نبي هذه الأمة ولسوف تكذب وتؤذى وتخرج وتقاتل ولئن أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. Tak lama setelah Muhammad SAW menerima wahyu pertama, Warokoh bin Naufal menghembuskan nafasnya yang terakhir. Muhammad, Nabi hadhihi al-ummah, ba'atha Allah. Lain halnya dengan Ubaidullah bin Yahsi. Ubaidullah cenderung lebih beruntung karena bisa merasakan langsung bukti kenabian pada Muhammad SAW. Bisa dibilang Ubaidullah telah menemukan jawaban atas pencarian yang selama ini ia lakukan bersama ketiga sahabatnya. Pada awalnya, Ubaidullah memutuskan untuk mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Bersama Warokoh, ia mempelajari dan mengimani ajaran dari kitab suci yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan mereka meyakini akan adanya Nabi terakhir yang diutus sesuai yang tercantum di dalam kitab suci. لم أقرأ في الإنجيل لذهاب بصري وأحب أن تقرأ علي بعضه. لا أحب إلي من ذلك. ابدأ بالأولين. في البدء كانت الكلمة. Dan benar saja, berpuluh-puluh tahun berikutnya, seorang pemuda dari masyarakat Quraisy mendapat tugas mulia sebagai penyebar risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubaidullah yang akhirnya mengetahui kenabian pada diri Muhammad SAW dengan mudah menerima ajaran sang Rasul. Sebab ia paham betul bahwa inilah agama yang selama ini ia cari. Agama yang mengobati kegelisahan hatinya terhadap pola hidup jahiliyah. Dan sesuai dengan yang tertulis di kitab sebelumnya, mengemban tugas kenabian bukanlah hal mudah. Saat memulai dakwah secara terbuka, Rasulullah SAW mendapat banyak tantangan dari kaumnya sendiri. Bahkan para pengikut Rasulullah yang kebanyakan berasal dari kaum lemah mendapat siksaan yang bertubi-tubi. Para pemuka Quraisy menilai kenabian Muhammad SAW adalah ancaman bagi kepemimpinan mereka. Saat keadaan semakin memuncak, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke negeri Habasyah.
Di peristiwa hijrah pertama ini, Ubaidullah bin Yahsi turut serta bersama sang istri Romlah binti Abu Sufyan. Di negeri Habasyah, Muslimin hidup damai selama bertahun-tahun, meskipun Habasyah bukanlah negeri Muslim. Mereka bebas melaksanakan ibadah tanpa takut datangnya ancaman. Namun berbeda dengan muslimin lainnya, Ubaidullah bin Yahsi justru berbelok dari tujuan hijrahnya. أنك كنت نصرانيا ثم دخلت في الإسلام. أجل. لذلك أحببت أن أتخذك صديقا لي من بين المسلمين. فمعرفتك بالنصرانية تؤلف بيننا. لا يطيب الحديث إلا حول الشراب. Di negeri ini, Ubaidullah justru berpindah keimanan dengan memeluk kepercayaan yang sama dengan masyarakat Habasyah. أجل هذه الخمر المعتقة لا يشربها إلا النجاشي وكبير البطارقة وأنا. Ubaidullah menyatakan diri keluar dari ajaran Islam. Ubaidullah bin Jahash saat di negeri Habasyah, kemudian dia bertemu dengan tentu bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi SAW dan dia mulai berubah. Saat itu sebenarnya diawali oleh isyarat dari mimpi yang dilihat oleh istrinya, yaitu Ummu Habibah. Ummu Habibah dalam mimpinya dia melihat bahwa suaminya hadir dengan wajah yang sangat buruk yang belum pernah dia lihat. Itu kemudian dia menyampaikan kepada suaminya di pagi harinya, dan ternyata suaminya mengatakan bahwa dia berpindah agama. Tentu inilah yang kemudian disebut, inilah takwil dari mimpi, bahwa suaminya hadir dengan wajah yang paling buruk. Begitu bertemu dengan para sahabat Nabi yang lain yang ada di negeri Habasyah, Ubaidullah bin Jahash dia mengatakan bahwa saya telah melihat jalannya sementara kalian baru mencarinya. Artinya dia merasa bahwa ketika sudah sampai di negeri Habasyah, dia melihat inilah jalan yang dulu pun pernah dia lihat. Padahal tentu kita tahu bahwa bahkan Nabiullah Isa alaihissalam pun memberitahukan tentang kehadiran Nabi yang terakhir. Jadi mustahil ketika Nabi Isa adalah Nabi yang terakhir. Masih ada Nabi lagi yang terakhir setelah Nabiullah Isa alaihissalam yang kehadirannya telah diberitahukan oleh Nabiullah Isa sendiri. Maka Ubaidullah bin Jahash akhirnya dia menyatakan diri, kemudian berpindah ke agama. Kemudian istrinya Ummu Habibah dia bermimpi dalam mimpinya, mungkin karena kesedihan yang luar biasa, dia bermimpi bertemu ayahnya, yaitu Abu Sufyan. Saat itulah Abu Sufyan di dalam mimpinya itu memanggil dia dengan Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin. Dia terkejut bagaimana dia bisa dipanggil Ummul Mukminin, padahal panggilan Ummul Mukminin itu adalah untuk istri-istri Rasulullah SAW. Dan ternyata nanti Najasyi menyampaikan kabar berita dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW menghibur seorang Ummu Habibah yang seorang diri, bahkan di negeri orang. Suami yang tadi membawa dia untuk mempertahankan Islam, ternyata malah dia melepas Islamnya. Kesedihan itu maka dihibur oleh Nabi SAW, dan Nabi meminta agar Raja Najasyi yang telah Muslim melamarkan untuk Ummu Habibah untuk Rasulullah SAW, dan kemudian dinikahkan di negeri Habasyah sana. Umat Muslim yang ada di Habasyah menjadi terheran-heran dengan keputusan yang diambil Ubaidullah. Sebab mereka tahu bahwa Ubaidullah bersama ketiga sahabatnya adalah seorang Al-Hanifiyah. Ia seharusnya paham bahwa Islam adalah agama yang selama ini ia cari. Ironisnya, di saat Ubaidullah berpindah keimanan, sang penguasa negeri Habasyah justru menyatakan keislamannya di hadapan muslimin. Laqad ittaba'tu Muhammadan wa aslamtu lillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan Rasulullah. Untuk berhadapan dengan berbagai macam syubhat
Karena para ulama mengatakan rusaknya seseorang karena syubhat dan karena syahwat. Karena dua hal, syubhat dan syahwat. Syubhat adalah keraguan-raguan, kerancuan berpikir dikarenakan datang berbagai macam informasi, ilmu dari manapun yang rusak dan rancu. Kemudian orang menjadi rusak. Atau karena syahwatnya, mengikuti syahwat, berbagai macam syahwat. Mungkin syahwat bicara, syahwat makan, syahwat berpakaian, syahwat seksual, segala macam syahwat. Para ulama mengatakan untuk berhadapan dengan syahwat orang perlu bersabar. Tapi untuk berhadapan dengan syubhat orang perlu ilmu. Dengan ilmu maka semua yang meragukan akan hilang. Nah, maka dari itu belajar dari Ubaidullah bin Jahash. Maka milikilah ilmu yang dalam, ilmu yang mumpuni, yang cukup, setidaknya pada batas yang standar, agar apapun syubhat yang datang dari luar, maka orang yang beriman dengan ilmunya dia tahu jawabannya. Dia mengerti mana yang hak, mana yang batil. Ini pentingnya ilmu. Tentu seseorang harus sabar menghadapi seluruh kehidupan ini dan tidak mudah goyah. Dengan ilmu dan iman maka Allah menjanjikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa Allah akan mengangkat beberapa derajat lebih tinggi bagi orang yang beriman dan orang yang berilmu. Atas tindakannya inilah Muslimin memutuskan untuk memisahkan Ubaidullah dari sang istri. Sebab kemurtatan Ubaidullah secara otomatis menjatuhkan cerai pada istrinya. أريد أن أدخل داري. لن ندعك تدخل. تبا لكم ما تريدون مني. زوجتي في الدار. ما عادت لك زوجة، لقد ارتدت عن الإسلام فما عادت تحل لك. هذا شأني أنا. بل شأننا جميعا. لا يحل لمشرك أن يتزوج من مسلمة. Kemurtatan Ubaidullah bin Yahsi menjadi tanda tanya bagi beberapa ulama sejarah. Beberapa ulama beranggapan bahwa Ubaidullah bin Yahsi tak mungkin murtad karena ia sejak awal sudah mencari kebenaran agama. Namun terlepas dari ragam pendapat para ulama, kisah Ubaidullah bin Yahsi telah memberikan pelajaran yang teramat mahal. Pelajaran untuk senantiasa menjaga niat yang lurus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski godaan dan goncangan akan selalu muncul di dalam perjalanannya. Begitulah sebuah fitnah dalam kehidupan. Di sekeliling kita, selama kita ada di muka bumi ini, maka kehidupan dunia ini bertaburkan ujian, bertaburkan fitnah. Fitnah artinya adalah ujian. Bertabur ujian, di mana ujian itu untuk Allah melihat bahwa siapakah di antara kita yang amalnya terbaik. Ujian ini, fitnah-fitnah ini bukan untuk menjatuhkan kita, tapi Allah ingin tahu mana yang hambanya, mana yang bukan hambanya. Maka dari itulah ketika kita melihat, mendengarkan kisah Ubaidullah bin Jahash, maka mari jangan menjadi orang yang jumawa, orang yang sombong dan angkuh. Karena ternyata Ubaidullah bin Jahash yang bertemu Rasul langsung, bahkan dia jauh-jauh hari sebelum Nabi Muhammad hadir, dia sudah mencari agama yang benar jauh-jauh bersama teman-temannya sampai ke negeri Romawi. Kemudian begitu sudah lama dia menanti bertemu Nabi, syahadat langsung di hadapan Nabi SAW, tapi toh ternyata dia tidak bisa lulus dari fitnah, dari ujian. Maka dari itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita yang harusnya kita baca setiap kita duduk tahiyat akhir dalam tasyahud akhir kita, yang Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa ini. Dimana Rasul mengajar kita untuk kita berlindung dari 4 masalah besar. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, lindungi aku dari azab jahannam. Wa min azabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Ujian dalam kehidupan ini, dalam kematian yang tidak sederhana. Orang yang tidak lulus di kehidupan dunia, maka kehidupan di alam kubur jauh lebih rumit lagi. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. 4 hal yang selalu diminta oleh Nabi SAW di setiap akhir tasyahud beliau. Setelah tasyahud akhir kemudian berdoa sebelum salam. Mari kita berdoa itu di setiap tasyahud kita. Mudah-mudahan kita terlindung bahwa ditebarkannya sekian banyak fitnah dan ujian di muka bumi ini.
sesungguhnya adalah merupakan ujian, seharusnya semakin menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang baik dan bukan jatuh justru karena ujian yang seharusnya meningkatkan derajat kita.